Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa qad fanal muttaqun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kembali dimakmurkan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di halaman 194 di dua baris terakhir bawah, al-lafzul salis, halaman 194 paling bawah, al-lafzul salis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, al-lafzul salisu at-tauhid. Wa qad ju'ila al-an ibaratun an sina'atil kalam wa ma'rifati tariqil mujadalah wal ihatatu bi turuqi munaqadatil khusum wal qudrati ala tashadduqi fiha bitaksir as'ilah wa isarati syubhat wa ta'lifil ilzamat hatta laqab tawaifu minhum anfusahum bi ahli adli wa tauhid. Lafaz yang ketiga yaitu lafaz yang berubah makna, yaitu tauhid. Dan sungguh sekarang, yakni di masa Imam Al-Ghazali, lafaz tauhid itu dijadikan sebuah ibarat atau ungkapan tentang rekayasa al-kalam. Jadi menjadi ilmu kalam, ilmu tentang perdebatan. Wa ma'rifati tariqil mujadalah, dan pengetahuan tentang cara atau jalan perdebatan. Wal ihatati bi turuqi mutaqadatil khusum, dan menguasai jalan-jalan melawan atau perlawanan terhadap musuh-musuh. Dan kesanggupan, wal qudrah, dan kesanggupan ala tasyadduq, untuk lancar atau fasih padanya kepada menguraikan hal yang terkait bitaksiril as'ilah, dengan memperbanyak soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Wa isaratis syubhat, yang membangkitkan syubhat-syubhat, keraguan-keraguan. Wa ta'liful ilzamat, dan menyusun yang mesti-mesti atau yang mesti yang terkait. Hatta
laqaba tawaifu minhum anfusahum bi ahli al-adli wat tauhid, sampai kelompok-kelompok di antara mereka memanggil atau menamai diri mereka dengan ahlul adli wal tauhid, yaitu ahlul adli wal tauhid. Wasumiyal mutakallimuna ulama bit tauhid, dan para ahli kalam itu disebut dengan ulama tauhid. Para mutakallim itu dipanggil atau disebut ulama tauhid. Ma'a anna jami'a ma huwa khasatu hadhihi as-sida'ah lam yakun yu'rafu minha syai'un fil asril awal. Bersamaan bahwa semua yang disebutkan itu adalah khas pada rekayasa ini. Tidak, lam yakun yu'raf, belumlah atau tidak dikenal bagian-bagiannya atau diantaranya itu sedikit pun pada masa awal. Bal kana yashtaddu minhu nakir ala man kana yaftahu baban min al-jadal wal mumara. Bahkan mereka sangat kuat di antara mereka yang menolak atau yang mengingkari atas orang yang membuka pintu perdebatan dan pertengkaran. Wa amma ma yashtadu alaihi al-Quran min al-adillati adh-dhahirah allati tasbiqu al-azhar ila qubulha fi awwal as-sima' falaqad kana dhalika ma'luman lil-kull. Adapun yang terkandung di dalam Al-Quran berupa dalil-dalil yang nyata, yang lahir, yang pikiran kita segera untuk menerimanya pada pertama kali mendengar. Falaqad kana dzalika ma'luman likulli, sesungguhnya itu sudah dimaklumi secara keseluruhan. Wa kana al-ilmu bil Qur'an wal ilmu kullu, adalah ilmu tentang Al-Quran itu adalah ilmu keseluruhannya. Wa kana tauhid indahum, tauhid menurut mereka adalah ibaratun an amrin akhar la yafhamu aksarul mutakallimin, yaitu suatu ibarat tentang perkara yang lain yang tidak dipahami oleh kebanyakan para mutakallim itu. Wa in fahimu lam yattasifu bi, dan kalaupun mereka paham, mereka tidak menjadikannya sifat bagi mereka dengan dia. Wa huwa ayyar umura kullaha min Allah azza wa jalla ru'yatan taqata'u iltifatuhu anil asbab wal wasail. Dan itu ialah melihat perkara seluruhnya dari Allah azza wa jalla dengan penglihatan atau pandangan yang memutus perhatiannya dari al-asbab, sebab-sebab dan perantara-perantara. Fala yara al-khaira wa syarra kullahu illa minhu jalla jalal. Maka seorang itu tidak akan melihat baik dan buruk semuanya kecuali darinya Allah jalla wa jalal. Nah, fahadha maqamun syarif, inilah maqam yang mulia. Ihda samarati at-tawakkul, kama sayati bayanu fi kitab at-tawakkul. Salah satu hasilnya atau buahnya adalah tawakul.
berserah diri, kama sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam kitab atau dalam bab tawakkul. Ini adalah yang ketiga dijelaskan di sini yang berubah maknanya. Istilah-istilah yang dulu dipahami oleh salafus saleh di generasi pertama sekarang berubah maknanya. Sudah dijelaskan lafaz sebelumnya, dua lafaz yang sebelumnya fikih, yaitu perubahan makna fikih. Dan kedua perubahan makna ilmu, istilah al-ilmu. Yang ketiga adalah perubahan atau pergeseran makna tauhid. Di masa Imam Al-Ghazali itu sudah berubah makna tauhid itu menjadi suatu bidang ilmu tentang al-kalam, yaitu ilmu tentang perdebatan akidah. Ya. Disebut dia ilmu kalam. Dan di situ muncullah cara-cara atau metode-metode berdebat, menguasai cara-cara pertentangan atau menentang musuh-musuh dalam berdebat, dan sanggup alat tasyadduq. Ya, tasyadduq itu menjelaskan dengan fasih padanya, dengan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ditanya orang begini, maka jawabnya begini. Kalau ditanya orang, ya, jadi maka wa isarati syubhat, dan membangkitkan syubhat-syubhat. Syubhat itu keraguan-keraguan, sehingga orang menjadi ragu dan menimbulkan perdebatan-perdebatan. Kemudian menyusun jawaban-jawaban yang muncul dari keraguan-keraguan itu, sampai kelompok-kelompok di antara mutakallimin itu menamakan dirinya ahlul adli wa tauhid, terutama di kalangan Mu'tazilah. Ya. Di kalangan Mu'tazilah itu berkembanglah ilmu kalam, karena mereka menggunakan atau mengutamakan dalil-dalil akli dalam perdebatan. Jadi asal dari ulama kalam ini adalah dari kelompok al-mutakallimun. Ya, karena mereka menyerang akidah-akidah yang dipercaya oleh para ulama, ya, yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu mesti dijawab, ya, mesti di counter. Maka para ulama Sunnah juga mengembangkan ilmu kalam juga untuk mengcounter orang-orang Mu'tazilah, ya. Sehingga muncullah dalil akli dan dalil naqli. Nah, semuanya itu yang terjadi itu di masa awal tidak dikenal. Jadi pada masa Nabi dan sahabat Nabi itu belum ada perdebatan seperti itu. Ya, perdebatan tentang apakah Allah itu bersifat atau tidak. Apakah perbuatan manusia itu berasal dari perbuatan makhluk, itu berasal dari makhluk itu sendiri atau dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menimbulkan perdebatan antara Qadariyah dan Jabariyah.
Itu di masa sahabat belum ada generasi pertama. Perdebatan antara bagaimana ya apa namanya apakah Allah itu bersifat wajib adil atau tidak. Nah, itu yang diperkenalkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang Qadariyah mengatakan perbuatan makhluk, tindakan makhluk itu berasal dari makhluk sendiri, tidak ada campur dari Allah Ta'ala. Jadi perbuatan kita ini kita berbuat, kitalah yang berbuat, bukan karena perbuatan Allah. Nah, perdebatan seperti itulah yang berkembang di masanya, sehingga melahirkan para mutakallimin. Nah, di masa Rasulullah itu, di masa Rasul, di masa sahabat tentu itu belum tidak ada yang dikenal. Dan bahkan para sahabat itu sangat menolak, di antara para sahabat, para tabi'in sangat menolak orang yang membuka pintu untuk perdebatan pertengkaran. Ya, mereka biasanya mendiamkan, tafwid, semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkaitan dengan yang gaib-gaib, itu hanya untuk dipercaya, bukan untuk diperdebatkan. Itulah sikap dari generasi pertama. Kemudian setelah apa yang dimaksud tauhid pada generasi pertama, itu yang menunjukkan semuanya itu kepada tauhid, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan zatnya, ilahukum ilahun wahid, qul huwallahu ahad, ya. Mentauhidkan af'alnya dan mentauhidkan sifatnya. Ya, sifat-sifat Allah Ta'ala itu mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, jadi tidak laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jadi Allah itu unik, tidak ada yang menyamainya dari makhluk. Itu yang dipahami oleh para sahabat yang di ayat-ayat yang di apa. Kemudian mentauhidkan af'alnya, bahwa segala yang terjadi pada makhluk ini adalah atas kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Jadi tidak ada perdebatan di situ. Jadi bukan seperti ilmu kalam itu, ya, yang berdebat-debat. Yaitu apa dia? Wa huwa an yaral umur kullaha minallahi azza wa jalla. Yaitu melihat, seseorang melihat, atau bisa juga baca yuro, ay yural umuru kulluha minallahi, bahwa segala urusan dilihat semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ru'yatan taqta tifatuhu anil asbab wal wasaib. Itu suatu pandangan yang memutus perhatiannya atau menoleh dari asbab wal wasaib. Jadi memang ada sabab adi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut hukum adat, ya, hukum kebiasaan, dan juga wasaid, perantara. Tetapi itu tidak dipandang sebagai sebab hakiki. Sebab hakiki tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi semua urusan, semua perkara, semua yang terjadi adalah dari Allah Azza wa Jalla. Begitulah yang dipandang. Maka fala yaral khaira wasyarra fala yural khairu wasyarru, boleh juga dibaca. Baik dan buruk itu tidak dipandang semuanya kecuali darinya Allah Jalla Jalla. Nah, kalau sudah sampai ke makam itu, nah itulah bahasa maqam syarif. Inilah makam yang mulia. Salah satu di antaranya buahnya ihda samarati at-tawakkul, menghasilkan sifat tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dia tidak kepasrahan atau ketawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu full, penuh. Oleh sebab itu mereka tidak ragu apa yang terjadi pada diri mereka sendiri itu adalah atas bimbingan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka tidak bersegan-segan berinfak. Ya. Kalau mereka mengajarkan amal yang baik, mereka bersyukur kepada Allah SWT karena itu adalah atas kehendak Allah SWT. Ya. Kalau mereka terlanjur berbuat dosa, maka itu juga karena mereka minta ampun atas kelalaian. Jadi ghaflah, ya ghaflah yang itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat hukuman karena ghaflah, karena kelalaian tadi. Ya itulah tawakal sehingga tidak ada kesombongan sedikitpun dari diri manusia itu kalau sudah sampai ke makam itu. Karena semuanya datang dari Allah. Nah itulah gambaran dari konsep-konsep atau makna yang dikenal dan dapat disimpulkan daripada makna tauhid pada generasi pertama. Lalu kemudian bergeser maknanya kepada ilmu kalam, sehingga ilmu kalam itu juga disebut ilmu tauhid. Nah itu sementara penjelasan perubahan makna tauhid dari awal sampai berubahnya menjadi konsep-konsep yang dipercaya sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada. Ya. Iya. Dan sekarang ini kan perdebatan itu bangkit lagi. Semarak karena media massa mendukungnya, sehingga ya macam-macam perdebatan itu akan menimbulkan syubhat, keraguan-raguan, taskik menimbulkan keraguan-raguan. Jadi banyak orang bukannya keyakinan bertambah, tapi malah tambah lari. Ya. Jadi kena perdebatan yang sepatutnya tidak diperdebatkan, tapi diperdebatkan, jadi lari orang. Di kita ini yang mungkin masih kuat imannya, tidak lari. Tapi di orang-orang sudah muat, itu lari. Maka meningkatnya ateis dan anehnya
itu di Timur Tengah, bahkan di Saudi. Orang tidak percaya ke Tuhan itu meningkat dari tahun ke tahun. Itu akibat memperdebatkan sesuatu yang tidak patut diperdebatkan. Kalau Allah diperdebatkan, maka tahu pengetahuan kita tentang Allah. Kalau Allah mengatakan sesuatu tentang diri, tinggal kita percaya aja. Ya percaya ya dengan bantuan ayat-ayat yang menjelaskannya juga. Kalau dulu zaman salaf itu tafwid, artinya mereka tidak memperdebatkan. Kita percaya saja. Apa maknanya serahkan kepada Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan dirinya kita tidak tahu. Ya seperti itu aja. Maka Imam Malik itu mengatakan kalau kita dalam bahasa kita tahu kita maknanya, tapi hakikatnya Allah yang tahu. Jangan bertanya-tanya tentang itu. Wassu'al anhu bid'ah. Bertanya tentang itu, apa makna ini, mana itu, maka itu ya itu sesuatu yang bid'ah. Artinya para sahabat dulu tidak pernah bertanya tentang itu. Ya. Ya, tapi karena ilmu yang sudah berkembang, terutama digerakkan perdebatannya oleh orang-orang Mu'tazilah, ya tidak dapat dihindarkan bahwa perdebatan itu akan sama seperti sekarang. Karena ada gerakan-gerakan untuk mengangkat masalah itu, nah, jadi tentu ada counter-counter, maka terjadilah ada jawaban-jawaban dari tuduhan-tuduhan, dari pemahaman-pemahaman yang biasa dipahami oleh orang-orang, para ulama, lalu diangkat menjadi perdebatan. Ya. Dia maksudnya mungkin tidak mau berdebat, tapi mengklaim itu yang benar. Nah, klaim kami yang benar, kamu yang salah, itu akan menimbulkan perdebatan. Dan kalau orang disalahkan perlu dijawab, maka perdebatan itu muncul. Yang di zaman sahabat itu belum ada. Ya, belakangan ada, maka makna istilah itu bergeser ya, bergeser dari makna awal kepada makna yang disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian. Tapi nampaknya perdebatan ini suasananya politik. Apakah memang banyak pertanyaan tentang politik, harus dibandingkan politik segala macamnya, sehingga Imam Al-Ghazali sampai menyebut hal filsafat ini. Ya, Imam Al-Ghazali tidak mengharamkan secara mutlak filsafat itu. Mengharamkan bagi orang yang belum sampai kepada maqam pengetahuan yang bisa membedakan mana yang lurus, mana yang bengkok. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali sendiri mempelajari filsafat secara mendalam. Ya. Dia tunjukkan mana yang apa. Artinya kaum filsafat tidak diterima pendapatnya, artinya di luar pandangan Al-Quran dan Sunnah dan di luar pandangan kaum muslimin, ya, berbeda, maka itu tidak boleh dipercaya. Pertama, ta'addudul ulama, ya, yang qadim, yang tidak berawal adanya itu
ada selain Allah SWT. Jadi yaitu materi asal. Materi asal makhluk ini tidak sama dengan tidaknya Allah SWT. Itu tidak diajarkan oleh Al-Quran, karena Allah khaliqu kulli syai'. Allah itu mencipta, ya, dari tidak ada kepada ada. Kemudian mengingkari kebangkitan fisik nanti di akhirat. Itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Dalam banyak sekali ayat menjelaskan bahwa kita ini akan berbangkit nanti secara fisik. Kamu sahabat tidak percaya itu, yang bangkit itu hanya rohani saja. Roh kita ada. Ya, tidak ada kebangkitan fisik nanti di akhirat. Nah, hal-hal yang semacam itu ditentang oleh Imam Ghazali. Kalau tidak bisa membedakan hal semacam itu, maka ya tidak boleh belajar filsafat. Ya. Tetapi kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengharamkan secara mutlak apa namanya itu filsafat. Ya. Dari akal itu macam-macam lagi juga. Dan nakal. Iya. Dan akal itu digunakan untuk memahami itu benar. Karena Muaz ketika diutus ke Yaman, Rasulullah bertanya, dengan apa Anda memutuskan nanti? Dengan Quran. Kemudian kalau tidak ada Quran dengan Sunnah, kalau tidak ada dengan Sunnah, apa? Nah, itulah akal. Jadi berijtihad. Jadi itu apa bedanya antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah? Kalau Mu'tazilah, akal itu yang pertama, yang syariat, yang menetapkan syariat itu akal, bukan Allah. Tetapi kalau Ahlus Sunnah, Allah yang syariatkan. Jadi kalau ada nas-nas yang nampaknya bertentangan dengan akal, orang Mu'tazilah menyesuaikan dengan akalnya. Nah, sedangkan Ahlussunnah kalau ada ayat-ayat yang nampaknya bertentangan dengan akal, dipercaya apa yang dikatakan oleh Allah, dilihat dalil-dalilnya, dalil-dalil yang lain, dicoba digabung, dikombinasi dengan berbagai apa. Nah, kemudian kalau bisa dipakai kedua-duanya, berarti namanya itu terjadi al-jam'u. Ya. Nah, itu akal sebagai metode aja, sebagai metode memahami. Jadi bukan menetapkan. Ya. Itulah timbul dalil akli dan dalil nakli. Tapi dalil nakli itu yang pertama, artinya yang prioritas. Tapi Mu'tazilah prioritas adalah akal. Itu bedanya. Dalil akli kalau dia banyak, sudah makalah rekayasa orang. Kalau itu adalah berdebat ketentuan. Gimana itu? Hal itu kan kepanggilnya sih, kepanggil
Ayam rusak. Makanya jangan berdebat-debat juga. Ya semuanya diberhenti-hentikan pada debat. Ya kalau mau apa dijelaskan, ulama ini begini, ulama ini begini, begini. Pemahaman kita terhadap nas itu kan berbeda-beda pemahamannya. Kita semua berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Memahaminya berbeda-beda. Nah sudahlah, kalau mau ini begini, jangan mengklaim yang benar. Ya, nggak tahu kita yang mana yang benar. Dan itu pemahaman itu dari manusia. Dia akan relatif dia. Nah, aman dunianya daripada mengatakan ini apa, ini yang salah, ini yang benar. Al-Haqqu benar. Ya kita percaya kepada Al-Quran dan Sunnah, siapa yang tidak percaya? Ya cara memahaminya berbeda. Para salaf aja berbeda, sahabat aja sudah berbeda, apalagi kita. Ya, para sahabat itu juga berbeda pemahaman. Antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud itu beda-beda pendapat tentang Al-Quran. Apalagi yang kita yang sudah jauh. Apa itu? Ya, jadi sudah dikatakan oleh Allah SWT. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيُدْخِلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Jadi ketika nanti janji yang terakhir datang, mereka merajalela lagi untuk menghancurkan image atau wajah, dan mereka akan menguasai masjid itu kembali, mendudukinya, dan untuk menghancurkannya sehancur-hancurnya. Itu kan sudah dikatakan oleh Allah SWT. Disebut وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Dan sudah ditetapkan dalam Alkitab di Lauh Mahfuz bahwa mereka akan membuat kerusakan di bumi ini marratain, 2 kali. Jadi 2 kali itu artinya sekali menang sekali kalah, sekali menang sekali kalah. Kalah menang. Dan mereka akan wala ta'lunna uluwan kabiran. Mereka akan bersifat sombong dengan sesombong-sombongnya. Itulah sekarang. Ya terbukti juga sekarang.
Ya, tapi ya itulah. Karena umat Islam juga berdebat. Kalau bersatu pasti bisa dikalahkan. Cuma yang satu mau bersahabat, ya, yang satu mau melawan, tidak sepakat. Di situ aja juga berbeda menyikapinya. Kalau orang-orang Timur Tengah, Arab sekitar itu bersatu, ya kata siapa itu dulu, kencing aja rame-rame itu tenggelam di Israel. Dari kecil. Cuma karena mereka tidak sepakat. Ya, ya, ya. Ya, kemudian sampai hari kiamat. Ya, dia memang dari dulu berapa kali dihancurkan, oleh Romawi, dihancurkan oleh Nebukadnezar, udah itu dihancurkan oleh Romawi, sudah itu dihancurkan oleh ya kaum muslimin, tidak lagi berkutik mereka. Ya, jadi itu diharapkan faizaja. Sekarang ini faizaja wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar. Kan gitu kan? Maka nama uang dan maf'ula. Nah, nanti ada hamba-hamba Allah yang uli ba'sin syadid, menghancurkan semuanya. Akan ada, setidaknya di akhir zaman akan ada Imam Mahdi yang akan menghancurkan, yang disebutkan dalam hadis-hadis. Baik, itulah. Jadi ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam hal ini, itu perubahan makna tauhid dari dulu mentauhidkan Allah secara murni, bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sekarang berubah artinya menjadi ilmu perdebatan, atau dengan kata disebut ilmu kalam. Ya itu saja itu sementara. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.